Mari sama-sama kita buka kitab Lukas pasal 16. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang sudah memperhatikan ikut yang kemarin, ya saya percaya tidak akan kaget kalau Pastor Daud mengambil perikop ini kembali. Tetapi bagi saudara yang ingin belajar, silakan ikuti di fanpage Facebook ini ya, pengajaran hari Sabtu, dan nanti bisa dilanjutkan lagi di pengajaran hari ini. Tapi tidak apa-apa, ikutin hari ini dan double saudara, berkatnya double. Haleluya. Ya, kemarin Pastor Daud sempat menyisihkan satu ayat dan Pastor Daud berjanji untuk membahasnya bagi saudara-saudara the next time-nya. Dan pagi hari ini kita akan bahas, yaitu Lukas pasal 16 ayat yang ke-18, saudaraku. Nah, kemarin kita sudah pelajari ini ya, tentang setia dalam perkara kecil dan ada nasihat di bawahnya. Lalu kita sudah membahas tentang mamon, saudara ya, mamon yang tidak jujur itu. Lalu di ayat 18-nya ini bersinggungan dengan satu perikop ini, tetapi kisahnya bukan mamon lagi, tetapi masalah rumah tangga. Ya, ayat yang ke-18 saya akan baca. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Nah, kalau kita baca dari ayat 10 ya, Lukas pasal 16 ini, lalu kita baca terus sampai 18, sepertinya tidak nyambung karena bahasan dari ayat 10 ini berbicara tentang mamon, kemudian harta orang lain. Kalau kita tidak jujur tentang harta dan milik orang lain, siapakah yang akan menyerahkan harta kita sesungguhnya kepada kita? Nah, itu kemarin kita sudah bahas ya, bahwa di dalam setiap kehidupan kita, di dalam semua apa yang kita miliki, ternyata ada di dalamnya milik orang lain. Jadi semua yang saudara miliki sekarang itu, jangan kita pikir bahwa itu adalah semuanya punya kita, saudara. Ya, jadi Tuhan itu adil. Ketika kita diberkati Tuhan, itu artinya Tuhan sedang mempercayakan kerajaan surga, kekayaan kerajaan surga, kekayaan Bapa di surga kepada saudara-saudara dan saya. Ketika Bapa di surga mempercayakan harta dan kekayaannya kepada kita, itu artinya saudara, kita sedang dilatih untuk menjadi sambungan atau uluran tangan Tuhan lewat kita kepada orang lain. Karena nggak mungkin ya tiba-tiba tangan Tuhan dari langit memberikan pertolongan kepada seseorang. Itu sepertinya sudah bukan tidak ada mukjizat, tetapi bukan begitu lagi cara Tuhan. Ya, ketika Tuhan Yesus lahir datang ke dalam dunia ini, memang dia langsung tangannya sendiri yang bekerja. Tetapi di akhir zaman ini, saudara, dia pakai anak-anak Tuhan, dia pakai hamba-hamba Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Tujuannya untuk apa? Menjadi sambungan tangan Bapa di surga untuk memberkati orang-orang. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, saudaraku, dalam segala hal, terlebih dalam hal keuangan, bahkan bisa dikatakan kemarin kita bahas tentang mamon, itu artinya di dalam semua yang Tuhan beri kepada kita, ada sebagian milik orang lain dan itu harus kita kembalikan, saudaraku. Ya, nanti bagaimana cara kita mengembalikannya? Siapa yang harus menerima itu, nanti kita belajar lagi. Itu sebabnya Roh Kudus akan memimpin kita dan menuntun kita untuk melakukan hal ini. Dan biasanya juga kalau Tuhan kasih ya, contoh kayak Pastor Daud di Jakarta Timur, lalu daerah Duren Sawit contohnya, ya. Tidak biasanya Tuhan lakukan ini kalau dia berikan berkat kepada saya, nggak jauh-jauh saudaraku, ya nggak jauh-jauh. Ya. Lalu kalau ada lagi anak-anak Tuhan di daerah tertentu, pasti ada lagi duta-dutanya Tuhan di sana untuk diberkati Tuhan. Jadi jangan saudara takut nanti salah alamat memberinya, tidak. Biasanya Tuhan sangat amazing, saudaraku. Ya, biasanya apa yang sudah kita terima ini dan harta orang lain yang sebagian itu biasanya tidak jauh-jauh daripada kita. Biasanya itu didoakan dulu dan pasti saudara tidak akan pernah salah untuk menyampaikan yang bukan milik saudara itu, saudaraku ya. Oke, jadi seperti itu kemarin pengajarannya. Lalu di ayat 18 ini masuk ke dalam rumah tangga. Kok bisa ya? Kita membahas tentang mamon, kita membahas tentang yang namanya uang ataupun apa yang Tuhan izinkan untuk kita miliki.
Lalu kok bisa nyambung ke perkara tentang perzinahan? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, perhatikan Alkitab saudara, ya. Saya akan bacakan buat saudara. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Lalu saudara mungkin tanya, kenapa bisa tiba-tiba larinya ke masalah perzinahan ya pastor? Saya mau katakan begini saudara, ini berbicara tentang rumah tangga. Ya, dimulai dari hal kecil, ya, hal yang kecil. Semua perceraian yang diakibatkan oleh perzinahan, saudara, itu selalu asal muasalnya dari setiap perkara yang kecil ini, saudaraku. Ya, apakah suami atau istri kalau dia tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur itu, maka itu akan mengakibatkan hancurnya rumah tangga. Haleluya. Sekali lagi, suami atau istri kalau dia tidak setia dalam perkara kecil, yaitu mamon yang Allah maksudkan, maka ini akan menjadi pemicu bermasalahnya rumah tangga. Haleluya. Ya. Jadi jangan heran saudara bahwa perceraian di dalam keluarga anak Tuhan, saya nggak bahas di mana-mana, ya, hancurnya rumah tangga anak-anak Tuhan, ya, perceraian yang terjadi itu tidak lain tidak bukan disebabkan oleh yang namanya mamon. Jadi kalau suami-suami tidak bisa dipercaya, tidak setia dalam hal mamon ini, maka dia lambat laun akan melenceng dan dia lambat laun juga akan tidak setia dengan rumah tangganya. Begitu juga istri-istri, kalau dia tidak kuat untuk dipercaya masalah mamon ini, maka dipastikan saudara, ini pun akan mengakibatkan retaknya, bermasalahnya rumah tangga. Jadi mamon ini sangat berbahaya saudaraku, sangat berbahaya. Ya, kemarin Pastor Daud ilustrasikan, mamon itu adalah berkat Tuhan pada dasarnya. Ya, apakah dia jabatan, apakah dia ketenaran, ya, ketenaran itu bukan hanya jabatan saja, tapi ada orang yang tiba-tiba viral dan booming dan tiba-tiba menjadi artis, itu karena memang kalau orang dunia bilang ya bintangnya sedang bersinar atau auranya sedang booming, ya, sehingga dia tiba-tiba viral. Banyak orang-orang yang sebenarnya tidak cantik, tidak ganteng, tidak pintar, tiba-tiba viral jadi artis. Banyak saudara. Kenapa? Ya kan? Tiba-tiba saja bisa begitu. Nah, itu ketenaran namanya, bukan jabatan. Ada orang yang terkenal karena jabatannya, karena memang dia punya pangkat, dia punya titel, dia punya posisi di perusahaan sehingga dia terkenal, saudara. Ya, jadi mamon itu berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan, saudaraku. Dan ini bisa dialami oleh suami dan istri atau juga anak-anak. Tapi pertanyaannya, kalau kita tidak setia, kita tidak bisa dipercaya tentang mamon yang Tuhan berikan itu, maka justru kita bukan malah dapat berkat, tapi justru kita hidup dalam bencana dan bisa dikatakan kutuk. Karena kita tidak taat dengan perintah Tuhan. Ya, seperti yang kitab Ulangan 28 berkata, jikalau pada hari ini engkau mendengarkan perintahku dan melakukannya, maka berkat-berkat ini akan datang dan mengalir ke dalam hidupmu. Tetapi pada hari ini, jikalau engkau tidak mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak melakukannya, maka kutuklah yang akan datang ke rumahmu. Jadi berkat dan kutuk itu, saudara, itu ditentukan dari sikap hati kita, sikap hidup kita. Jadi ketika Tuhan percayakan berkat itu, mamon-mamon itu, justru ini berbahaya kalau kita tidak pintar, bahkan tidak kuat mengelolanya. Banyak perempuan-perempuan justru karena mamon jatuh ke dalam dosa. Banyak suami-suami, pria-pria jatuh ke dalam dosa karena nggak kuat dengan mamon. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, haleluya. Ya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Siapakah yang cinta uang? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang yang cinta uang adalah orang yang menjadi budaknya uang. Ya,
Uang itu, mamon itu akan menjadi sesuatu yang baik kalau dia jadi hamba, saudaraku. Dia kita perintah, dia kita suruh, dia kita istilahnya kita jadikan menjadi sesuatu yang baik. Itu bagus, saudara. Itu berkat, saudara. Haleluya. Ya. Jadi mamon itu kalau salah penempatannya, maka dia akan membawa bencana dalam hidup kita. Berapa banyak orang seperti 1 Timotius 6 ayat 10 tadi, justru dia bukan menjadi tuan atas mamon, tapi menjadi budak, saudaraku. Ya, dia selalu mengejar, dia selalu tidak berhenti, tidak pernah puas, saudaraku. Haleluya. Maka mamon itu akan memerintah dia, saudara. Ya, dia jadi lupa waktu, dia jadi lupa segala-galanya, lupa diri, saudaraku. Bahkan kalau mamon itu sudah dipegang, mamon itu tidak bisa keluar lagi dari orang itu. Haleluya. Ya, bukan karena tidak pintar mengelola, tapi dia menggenggam mamon itu sehingga mamon itu tidak bisa lagi pergi kemana-mana. Haleluya. Itu sama dengan budaknya mamon, saudara. Ya, budaknya mamon. Tetapi kalau mamon itu jadi hamba kita, saudaraku, kita yang memerintahkan. Kalau kita bilang, tidak, aku hari ini tidak mau bekerja sebab hari ini hari Minggu. Hari ini hari Sabat. Tidak, mau berapapun tawarannya, saya tidak mau. Haleluya. Itu orang yang benar-benar bisa dipercaya tentang mamon. Lalu kalau Tuhan bilang, anak-anakku, bahwa apa yang kuberikan kepadamu ini, itu sebagian adalah milik orang lain. Ya kita harus ikhlas, saudaraku. Kita harus lepaskan itu kepada orang-orang. Kita harus bisa memberkati orang. Itulah fungsi mamon. Ya, makanya akhirnya banyak orang karena cinta uang, saudaraku. Apa saja dia akan lakukan. Bahkan sampai ke titik kecurangan pun dia akan kerjakan. Makanya banyak keluarga-keluarga, suami-suami, istri-istri, akhirnya sama-sama tidak bisa dipercaya. Ya, sama-sama tidak bisa dipercaya. Istri kalau dia pegang uang, maka ya suaminya itu tidak boleh tahu, saudara. Bahkan lebih parahnya lagi, saudara. Saya bukan mendiskreditkan istri, tapi suami juga banyak yang begitu. Ya, uang suami itu uang istri, tapi uang istri itu bukan uang suami. Ya, ini sering sekali. Akhirnya apa saja yang dilakukan oleh istri, yang dimaui oleh istri, akhirnya itu harus terwujud, saudara. Suami nggak boleh introspeksi. Suami nggak bisa memberikan pernyataan. Suami nggak bisa melarangnya, saudara. Dan lambat laun suami pun akhirnya juga melakukan hal yang sama. Beberapa waktu kita sudah singgung, saudaraku ya. Pengajaran ini harus terus dikumandangkan. Berapa banyak ya istri-istri kalau dia sedang pergi ke rumah keluarganya, ke rumah orang tuanya, ya, dia suka main belakang, saudara. Padahal suaminya ikut. Haleluya. Ya, suaminya ikut. Giliran kalau dia memberikan kepada mamanya, saudaraku, wow, itu dia nggak tanggung-tanggung. Dia sangat menyenangkan orang tuanya. Tetapi kalau dia pergi ke rumah mertuanya, suaminya juga pergi. Itu suaminya mau kasih uang, itu istri nguntit, saudaraku. Kamu tadi kasih berapa sama orang tuamu? Kamu nggak boleh begitu. Padahal dia nggak bisa diperiksa. Akhirnya dua-duanya saling melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan lambat laun, saudaraku, inilah yang jadi malapetaka. Seharusnya, saudara, kalau mau keluarga itu sehat dalam hal mamon, ya, kalau pergi ke rumah keluarga istri, yang memberikan berkat itu harus suaminya. Sama-sama tahu, nanti kita berikan segini ya. Ya, kita kan bulan ini kita dapat berkat yang banyak. Oke, istrinya setuju, suaminya setuju. Dan setelah itu diberikan pun istri tidak boleh menambahi di belakang, saudara. Nggak boleh menambahi di belakang. Apapun kalau ada kekurangan atau ada keperluan lain harus didiskusikan. Bahwa keluarga saya sedang begini, kayaknya apa yang kita kasih tadi kurang, kita tambahin lagi. Ayo. Lalu ketika nanti pergi ke rumah keluarga suami juga, istri harus seperti itu. Istrilah yang mengantarkan dan memberikan berkat itu kepada keluarga daripada suaminya. Dan sama-sama harus tahu. Tidak boleh ada main belakang, saudara. Suami pun tidak boleh menambahin lagi di belakang karena dia tahu yang diberikan itu sedikit. Biar istrinya nggak tahu, biar orang tuanya senang. Nih aku tambahin. Nggak boleh, saudara.
Haleluya, nggak boleh. Ya, jadi apa yang dibahas di Lukas 16 ini menyangkut semua aspek, bukan aspek pribadi saja, tapi sampai ke rumah tangga juga. Ini harus terkoreksi. Makanya banyak rumah tangga kalau tidak bisa dipercaya dengan mamon ini, bukan tambah diberkati, saudaraku, tambah hancur-hancuran, ya, tambah kacau rumah tangganya, dan gak damai dan gak bahagia, saudaraku. Kemudian di sini dikatakan, setiap orang yang menceraikan istrinya. Nah, pertanyaannya, kenapa suami menceraikan istrinya, saudaraku? Dua pertanyaan di sini. Kenapa suami-suami dikatakan setiap orang yang menceraikan istrinya, haleluya. Ada koma di situ. Kenapa diceraikan istrinya? Bukankah dulu waktu masih pacaran atau pertama sekali bertemu, sama-sama katakan aku sayang kamu. Bahkan berani katakan, di antara semua banyak perempuan, engkaulah yang paling cantik di mataku. Wow, rayuan maut, saudara-saudara. Tapi kenapa di ayat 18 ini setiap orang-orang atau setiap laki-laki yang menceraikan istrinya? Coba kita koreksi dulu. Apa alasannya kenapa suaminya menceraikan istrinya? Cuman dua, saudaraku. Satu, istrinya itu tidak bisa dipercaya. Istrinya itu tidak pernah jujur. Bahkan istrinya itu tidak pernah melakukan dengan sempurna tugasnya sebagai seorang istri. Nggak lain dari itu, saudara. Ya, itu tadi penyebabnya. Karena istri tidak bisa dipercaya tentang mamon, maka istri melakukan semaunya. Dan akhirnya banyak istri-istri selingkuh juga dengan laki-laki lain. Karena apa? Karena tidak bisa dipercaya tentang mamon, saudaraku. Jatuh dalam dosa. Ya. Alasan yang pertama, setiap orang yang menceraikan istrinya, kita sudah bahas, saudaraku, karena tidak dapat dipercaya. Begitu juga suami-suami. Ada banyak suami-suami akhirnya menceraikan istrinya, padahal istrinya sudah baik, istrinya bekerja, menghasilkan, istrinya jujur, saudaraku. Istrinya setia, istrinya sangat mahir untuk mengurus rumah tangga, tapi diceraikan juga. Ada suami-suami yang benar-benar sudah miring, saudaraku, ya. Akhirnya istrinya yang baik, yang cantik, yang sangat setia itu diceraikan sama dia. Kenapa? Karena suaminya tidak bisa dipercaya tentang mamon itu. Haleluya. Saya bawa sedikit agak jauh. Memang ada mau perempuan lain sama laki-laki, ya. Ini jawaban dari seorang laki-laki dari saya, saudara. Memang ada perempuan-perempuan lain, apakah gadis ataupun tidak gadis di luar sana, mau kepada laki-laki yang gak punya uang. Ada. Sekalipun laki-lakinya gantengnya bukan main, itu mah cuma hanya 5 menit, saudaraku. Ya, kalau mau bicara tentang yang namanya kehidupan rumah tangga. Tapi pertanyaan yang paling keras buat suami-suami, buat laki-laki, ya, yang menceraikan istrinya, yang istrinya baik-baik, istrinya istri yang pintar, istrinya istri yang manis, istrinya yang rajin ibadah, istrinya yang bekerja juga, istrinya yang pintar mengatur rumah tangga, tapi diceraikan juga. What happened, saudaraku? Saya pastikan laki-laki itu pasti tidak bisa dipercaya tentang mamon, saudara. Haleluya. Kalau laki-laki sudah mulai simpan-simpan yang namanya mamon, berkat itu tanpa istri tahu, pasti ada sesuatu yang harus dia lakukan. Pasti ada sesuatu yang dia sedang rencanakan, saudara. Yang pasti tidak ada perempuan manapun di luar sana, baik gadis atau tidak gadis, yang mau kepada laki-laki yang tidak punya uang. Nggak mungkin, saudaraku. Haleluya. Jadi hanya laki-laki yang tidak bisa setia dalam hal mamon ini, pasti dia akan lambat laun jatuh ke dalam dosa. Haleluya. Kasih tahu nih sama laki-laki, kasih tahu sama suami-suami, ya. Kasih tahu semuanya sama saudara-saudara. Kalau suami-suami sudah nggak bisa dipercaya dengan mamon, tanda tanya besar, saudaraku. Haleluya. Yang pasti, ya, ya, dua-duanya kiri kanan serba salah, saudara. Ya, serba salah. Kalau dua-duanya tidak taat dengan perintah Tuhan ini, maka kutuk-kutuklah yang akan datang. Ya, sekali lagi, ya, tidak ada perempuan-perempuan di luar sana yang mau kepada laki-laki yang tidak punya uang. Nggak mungkin, saudaraku. Ya, mana ada
Mau makan aja nggak bisa bayar, apalagi ngurusin, maaf nih tanda kutip, ada perempuan yang punya anak, istilahnya janda, punya anak 3. Lalu perempuan ini mau tinggalkan istrinya yang baik, mau tinggalkan anak-anaknya yang manis-manis, dan suami laki-laki ini mau tinggalkan keluarganya yang tadinya sangat diberkati, lalu pergi mengurus perempuan lain yang punya anak yang nggak karu-karuan. Sesat betul, saudaraku. Haleluya. Bagaimana saudaraku? Makanya di Lukas 16 ini di akhirnya itu, ujung-ujungnya ini membuktikan kalau orang, kalau keluarga, kalau suami istri setia dalam hal mamon, setia dalam hal kecil, maka dipastikan rumah tanggamu itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi mulai hari ini saudaraku, baik saudara laki-laki atau perempuan, bapak-bapak atau ibu-ibu, ya suami-suami atau istri-istri, setialah dalam mamon yang Tuhan kasih itu. Jangan cengkram saudaraku. Haleluya. Ya, itu bukan bagianmu. Ketika saudara jujur, ya, biasanya istri-istri ini yang paling setia ikut Tuhan. Biasanya istri-istri ini paling mudah disentuh sama Roh Kudus. Biasanya istri-istri ini paling gampang luluh hatinya. Istri-istri harus lebih dulu saudaraku mempraktekkan kebenaran ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sekalipun suamimu itu tidak takut akan Tuhan. Ya. Karena bukan dengan perkataanmu kita bisa memenangkan suami-suami, tapi dengan perbuatanmu. Haleluya. Ketika kita mempraktekkan hal ini, kalau ada berkat, diskusi sama suami, Pak atau ayah, kita tahu kan sudah dengar firman Tuhan, bahwa berkat yang kita peroleh ini, mamon-mamon ini bukan semuanya punya kita. Yuk, kita mulai berbagi yuk. Kita doa, nanti Tuhan pasti kasih tunjuk ini ke siapa. Saudaraku, ketika istri melakukan ini, memang awalnya kalau suami kita itu adalah cinta uang, saudara. Perlahan-lahan dia akan dikikis dan dirubah, saudara. Ih, luar biasa loh istri saya ini. Keluargaku diurus dengan baik, kami tidak berkekurangan, tetapi kami bisa loh melayani orang-orang, melayani Tuhan dengan memberi. Dan buktinya ketika kami setia dalam perkara mamon, perkara kecil ini, maka Tuhan percayakan, bahkan Tuhan buat kami untuk bisa dipercaya perkara-perkara besar. Haleluya. Ketika istri mulai melakukan itu, suami pun mulai belajar. Setiap lagi ada berkat yang banyak, pasti dia akan bilang, Mama, jangan lupa ya, sisihkan buat orang lain. Kita akan berbagi. Luar biasa saudaraku. Luar biasa. Saya percaya istri akan tambah percaya dengan suaminya. Suami pun akan semakin tambah percaya dengan istrinya. Tidak akan pernah kekurangan, saudaraku. Pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya nasihat ini luar biasa, saudara. Sering sekali diabaikan sama orang. Jadi mamon ini sangat berbahaya. Kalau dia kita pergunakan untuk sesuatu yang baik, maka baiklah dia. Tapi kalau dia kita pergunakan untuk sesuatu yang jahat, untuk egoisnya kita, saudara, maka dia pun akan membuat kita semakin egois, saudaraku. Ya. Semakin egois, semakin jahat. Berapa banyak orang ketika dipercayakan Tuhan berkat itu, waduh, nggak bisa lihat, nggak bisa tersaingi, saudara. Ya, ketika melihat orang lain, waduh, dia punya motor baru, aku juga harus ganti motor baru. Ya, berapa banyak? Kita lihat, saudara. Sorry yang buat saudara-saudaraku yang menonton ini. Kita perhatikan kalau orang-orang pergi ke gereja. Terlihat istri-istri yang baik itu, yang sederhana itu, saudara, tidak pamer dia. Dia tidak pamer. Dan dia tidak tunjukkan, sekalipun dia orang kaya, saudara. Tapi pelayanannya luar biasa. Tapi sangat aneh kelihatan kalau ada ibu-ibu datang ke gereja, saudara. Ya, dia nggak mau terlihat sederhana. Pokoknya apa yang dia punya, dia keluarkan, saudara. Ada banyak orang ke gereja beribadah untuk adu kekayaan, adu yang namanya materi, adu yang namanya mamon itu. Lalu kalau begitu, apakah dia sudah jadi teladan? Belum tentu, saudara. Bahkan orang-orang di sebelahnya malah menjadi tidak terberkati, saudara.
Karena melihat gayanya, melihat penampilannya, sebenarnya orang itu bisa diandalkan. Bahkan ada yang di sebelahnya lagi, mungkin sangat susah hidupnya, tapi belum pernah menikmati pemberian-pemberian yang seharusnya mungkin bisa dilakukan oleh ibu ini. Saudara mungkin mengerti maksud Pastor Daud. Ya, ada ibu-ibu datang ke gereja, waduh, dari kepala sampai ke kaki itu semua saudara itu penuh dengan perhiasan. Lalu dia duduk dengan gayanya yang waduh super ratu saudara. Di sebelahnya ada ibu-ibu lain yang sangat sederhana. Itu seibarat kalau saudara duduk pegang kue bolu yang enak saudaraku. Saudara sambil santai saudara makan sendiri. Lalu di sebelah saudara ada ibu-ibu yang kelaparan. Yang kurus ceking, kulitnya hitam, keriput saudara dan pakaiannya lusuh. Lalu saudara dengan santai makan sendiri tanpa saudara peduli dengan sebelah. Mungkin saudara bilang, kalau makanan sih Pastor Daud saya bagi-bagi. Ya, Pastor Daud sampelkan hal yang kecil. Tapi kenyataannya saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, kita terlalu tega, berani berpenampilan, seakan-akan kita sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi kita sebenarnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Yang sebelah kita itu mungkin berpikir dalam hatinya, Tuhan, kapan saya begini Tuhan? Sepertinya orang ini kaya banget ya. Sepertinya orang ini diberkati banget ya Tuhan. Padahal dalam pikirannya Tuhan, punyamu ada loh di dia. Cuma ditahan aja sama dia. Bagianmu ada sebenarnya di dalam yang dia punya itu ada bagianmu. Tapi orang itu nggak mau taat kepada perintahku. Udah, kamu lupakan saja. Sedih saudaraku, sedih. Kalau memang kita tidak mau berbagi, bahkan tidak mau menolong orang lain, mendingan jangan pakai saudara, kita duduk sama rata aja. Kita sama-sama terlihat penampilannya sama. Jadi orang lain itu tidak ada yang sakit hati saudara. Haleluya. Coba mari kita buka kitab Amsal pasal terakhir saudara ya. Amsal pasal terakhir. Haleluya. Amsal pasal 31, saudaraku. Amsal pasal 31. Ayatnya sih dari ayat 10 sampai 31, tapi tidak usah kita baca semuanya. Ya. Judulnya puji-pujian untuk istri yang cakep, saudaraku. Tuh. Puji-pujian untuk istri yang cakep. Ayat yang 10 ya, Pastor Daud bacakan. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Di sini tidak ditulis cantik loh saudaraku. Tidak ditulis cantik. Karena di ayat lain berkata kecantikan itu adalah menipu. Ya, saya percaya yang ibu-ibu bisa mengerti maksud firman Tuhan ini. Istri yang cakep bukan cantik. Karena kalau cantik kita lihat ya di YouTube saudaraku, ada muka ibu-ibu yang sudah keriput, wah udah tua, sudah nenek-nenek saudara. Cuman 15 menit dipermak dengan makeup, di makeover saudaraku. Itu tiba-tiba jadi cantik dan seperti gadis. Coba bayangkan kalau setiap hari dia berpenampilan begitu. Kalau ada suami-suami yang tidak kuat imannya, ada laki-laki yang matanya itu benar-benar mata yang sesat saudaraku. Pasti akan salah tingkah dengan ibu-ibu itu. Begitu makeup diselesaikan saudaraku, kelihatan semua. Haleluya. Apalagi di akhir zaman ini saudaraku, cara seperti ini adalah cara yang menipu. Dan buat perempuan-perempuan, kalau mau cari suami itu, tunjukkan aslimu. Tunjukkan aslimu. Karena jelas di ayat ke-10 ini, istri yang cakep bukan cantik. Jadi cakep itu adalah inner beauty-nya. Cakep itu adalah kemampuannya, kecerdasannya. Cakep itu adalah kebolehannya melakukan segala sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh perempuan. Itu cakep namanya. Berbicara manis, sopan, santun, cakep. Melayani rumah tangga, melayani keluarga, melayani mertua, melayani orang tuanya, cakep. Ketika bersaudara, famili semuanya datang, ya, pelayanannya, komunikasinya bagus, cakep. Dan orang tidak perlu lihat, istrimu cantik ya, tapi judesnya bukan main. Istrinya cantik loh.
tapi sombong. Salaman aja nggak mau. Haleluya. Abaikan itu saudaraku. Abaikan itu saudara ya. Jadi perempuan-perempuan itu kalau punya anak-anak gadis saudaraku, ya, kasih tahu sama mereka, berpenampilan asli itu lebih baik. Karena ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki dan laki-laki itu mau dan mencintainya, laki-laki itu tidak salah pilih. Karena yang dilihat laki-laki itu bukan kecantikan, tetapi kecakapan perempuan itu. Makanya keluarga-keluarga, ibu-ibu, orang tua harus melatih putri-putrinya untuk bekerja, untuk bertindak, untuk bisa mahir dalam segala hal tanpa harus melihat kecantikan. Terlebih lagi memang sudah Tuhan buat dia cantik dalam hal penampilan saudara, itu lebih berharga lagi. Haleluya. Ayat yang ke-10, istri yang cakep siapakah akan mendapatkannya? Jadi perlombaan saudara. Ini menjadi satu impian bagi suami-suami, perempuan yang cakep. Haleluya. Ya. Karena banyak suami-suami akhirnya kecewa saudara. Karena kebodohannya juga. Ketika dia mulai mendekati perempuan yang dia cari pertama sekali cantiknya saudara. Ketika menikah baru tahu aslinya saudara. Dalam hal keuangan dan mamon tidak cakep saudaraku. Tidak cakep. Semua uang habis di make up saudaraku. Semua uang habis. Semuanya dengan pemborosan. Tidak cakep mengurus rumah tangga. Istri yang cakep siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Coba saudara lihat. Dia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya, ayat 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istrinya cakap mengatur rumah tangga. Istrinya cakap mengelola keuangan. Istrinya cakap mengurus rumah tangga. Istrinya cakap untuk mengatur semua penghasilan suaminya. Dikatakan ayat yang 11. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Tapi istri yang sekedar model cantik doang saudaraku. Tidak cakap dalam inner beauty-nya. Sebesar apapun gaji suaminya, habis saudaraku. Ini yang membuat juga suami-suami banyak akhirnya apatis. Ya, sudah diajar berkali-kali bahkan istri lebih galak dan ribut saudaraku. Dan suami pun akhirnya jahatnya keluar. Haleluya. Ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya. Berbuat baik. Kata berbuat baik ini mewakili semua apapun. Menghormati suaminya, melayani suaminya dengan baik, bahkan mengelola apa yang sudah dikerjakan, dihasilkan oleh suaminya. Istrinya, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Haleluya. Tidak berbuat jahat, tidak mencurangi, saudaraku. Tidak mengkhianati suaminya. Abaikan dulu masalah cinta dan perzinahan. Tapi kecakapan seorang istri itu tidak dia keluarkan kepada suaminya. Tapi dia hianati, berbuat jahat, saudara. Haleluya. Ya. Ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dalam segala hal. Bahkan istrinya berpikir, suamiku sudah bekerja keras. Dan sekalipun hasil kerja daripada suamiku ini cukup buat keluargaku. Tapi aku tidak mau tinggal diam. Aku punya tangan dua. Aku harus mendukung dan bekerja untuk membantu suamiku agar rumah tanggaku semakin diberkati. Haleluya. Ayat 14, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Saudara, suaminya tidak kekurangan penghasilan. Haleluya, betapa bahagianya suami-suami yang dapat istri yang cakap seperti ini. Haleluya. Sebenarnya ini pembelajaran buat kita sebagai mempelai perempuan bagi Tuhan Yesus.
Kita harus belajar setia, saudara, cakap dalam segala hal. Sehingga Bapa di surga yang menjadi calon mempelainya gereja Tuhan, dia melihat bahwa kita inilah anak-anak yang dapat dipercaya. Saudara boleh baca sampai akhir, saudaraku. Ya, bagi saudara-saudara yang merasa dirinya seorang istri, seorang ibu, do dan lakukan ini dengan baik dan benar. Saya percaya berkat-berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan rumah tanggamu. Sekecil-kecil apapun hasil atau penghasilan suamimu, sebenarnya tidak akan ada keluarga yang miskin. Tidak ada. Kalau istri-istri cakap dalam segala hal. Apalagi kalau suami kita ini diberkati. Berkat itu tidak hilang begitu saja, tetapi ketika kita diberkati dengan limpah, maka orang-orang di sekitar kita itu seperti dikatakan di sini, ya, membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayan perempuan. Kita ini jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Jadi berkat. Semakin dipercaya Tuhan berkat yang banyak, semakin banyak juga yang kita lakukan buat orang lain. Semakin banyak yang kita perbuat dengan orang lain, Tuhan semakin percayakan lagi perkara besar, saudaraku. Ini dia. Lukas 16 tadi. Makanya pembelajaran di 2 pengajaran yang lalu, bagaimana Dorcas, haleluya, setia dalam hal kecil. Saya percaya kalau sampai tuanya Dorcas itu bisa melakukan pelayanan sehebat itu, dia banyak sekali berbuat baik, dan memberikan sedekah. Itu tidak muncul dari begitu saja. Kalau tidak dari masa mudanya, memang Dorcas itu sangat terlatih untuk menjadi berkat, saudaraku. Makanya sampai usia tuanya pun dia masih tetap diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika dia sakit dan mati, orang-orang keberatan untuk dia meninggalkan dunia ini. Bahkan Tuhan pun mengembalikan segera apa yang menjadi permohonan doa mereka. Tabita itu, saudaraku, Dorcas itu akhirnya hidup kembali dan mendapatkan mujizat. Bagaimana dengan kita pagi hari ini, saudaraku? Apakah kita mau belajar menjadi keluarga dan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan diberkati Tuhan? Mungkin pengajaran pagi hari ini sedikit agak nancap, saudara, ke hati kita. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga saudara. Saya tidak mengerti. Tetapi kalau saudara pun diberkati oleh Tuhan, mari kita bercermin dari kitab Lukas pasal 16, 1 Timotius 6 ayat 10, dan juga Amsal 31 ini. Tidak ada pengajaran yang menyinggung tentang perempuan saja, tidak. Suami-suami juga dengarkan firman Tuhan ini. Sampaikan kepada mereka. Buat saudara-saudaraku yang ibu-ibu yang mendengarkan renungan pagi, jangan lupa hari ini juga perdengarkan khotbah ini. Agar suami-suami juga mengerti. Dan kalau ada something yang sudah terjadi selama ini, haleluya. Kalau selama masih bisa dirubah, adakan rekonsiliasi, adakan perdamaian, saudara, pendamaian. Jangan saling menuduh. Jangan saling menuduh karena itu pekerjaan iblis. Iblis sangat tidak suka kalau rencananya dia dibongkar. Iblis tidak suka dan sangat tidak suka kalau semua ranjau-ranjaunya dia itu semuanya kita buang habis. Dia tidak suka. Dia akan bikin cara yang baru. Bahkan dia lebih jahat lagi. Minta tuntunan Roh Kudus, saudaraku, agar kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sampai di sini renungan pagi kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.